Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar dengan senang hati kembali bertemu dengan Anda. Tentunya kita sama-sama di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Topik kita pada kesempatan kali ini membahas mengenai Jonas versus Marnes. Jonas mungkin Anda sudah banyak melihat, mendengar, membaca di sosial media, di sekeliling Anda, yaitu adalah jomblo ngenes. Ya, ada di antara Anda yang di sini jomblo ngenes? Kalau nanti disorot satu-satu, Anda bisa perhatikan benar wajah-wajah jomblo ngenes yang ada di sini ya. Nah, Marnes apa? Sama-sama akan kita ketahui seperti apa, dan kalau begitu langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih, sahabat saya yang berbahagia, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang dirahmati Tuhan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, Jonas dan Marnes. Jonas, jomblo ngenes. Seperti apa nanti kita lihat, apakah itu nyata atau hanya pendapat. Kemudian yang satu lagi Marnes, married and ngenes. Sudah kelihatan tuh lebih tidak enak yang mana? Marnes atau Jonas? Yang sering berdoa minta hujan malam minggu? Tuh, tidak diduga ternyata sebab banjir di Jakarta itu adalah doa para Jonas. So itu yang kita bahas ya. Terima kasih. Yuk. Oke Pak Mario, berarti sudah kita ketahui sama-sama, Marnes adalah married dan ngenes. Sudah menikah, tapi masih ngenes. Ini kan unik ya, karena banyak sekali jomblo-jomblo di sini ingin segera punya pasangan dan ingin segera menikah. Tapi ternyata ada kenyataan juga bahwa ternyata sudah menikah pun bisa ngenes. Contohnya seperti apa Pak? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, belum tentu contoh berikut ini ngenes ya, tetapi lihat bagaimana suami ini memperlakukan istrinya. Kasihan, dia tidak tahu sampai di mana perjalanan ini. Belok, berhenti. Bayangkan kalau jatuh. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, mungkin suaminya berniat baik dan istrinya ikhlas gitu. Bayangkan kalau dia pak belok pak, itu kan suaranya pak belok pak. Siapa wanita yang bersedia seikhlas ibu ini? Tidak ada ya? Apakah Anda memilih suami yang nanti menaruh Anda dalam kendaraan yang lebih pantas? Yes, so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya seperti inilah. Mungkin bukan niatnya, tetapi ada keadaan di mana seolah-olah kita berada di dalam tempat yang it could be better, yang bisa lebih baik. Itu. Memang tidak ada yang ingin seperti gambar tadi ya. Mudah-mudahan juga jangan sampai terjadi pada Anda, pada kita semua. Tapi kalau itu berbicara mengenai married dan ngenes, kalau yang jomblo dan ngenes, memang salah ya Pak jadi jomblo? Yuk kita lihat memesnya ini ya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jomblo itu tidak salah, yang salah itu ngenes. Iya toh? Sesungguhnya jomblo itu bebas, free hatin. Free hatin. Nah, remaja-remaja lajang yang single, yang handsome, yang wonderful ini terintimidasi oleh orang-orang yang kebetulan sudah punya kekasih, punya pacar, atau ada hubungan cinta, sehingga merasa kita itu seperti warga negara yang terzolimi, gitu, yang tidak punya tempat dalam kehidupan ini. Kalau malam minggu itu berusaha tidak nge-tweet selama 3 jam supaya kelihatan sibuk. Ya, kalau nge-tweet ketahuan nggak ada kerjaan gitu. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini masalah pendapat. Kalau jomblo itu wajar karena kita semua dilahirkan jomblo, hanya tidak semua orang ngenes dengan status itu. Coba kalau seandainya kita bersyukur bahwa kita ini bebas, free
Prihatin. Prihatin. Itu. Terima kasih Pak Mario untuk prihatinnya. Baik, sekarang saya minta Anda untuk mengambil alat polling. Silakan, yang ada di kursi Anda. Sementara Anda yang menyaksikan program ini dimanapun Anda berada juga bisa mengikuti polling ini lewat mtgwpoll.com. Lalu Anda bisa lihat pilihan-pilihan yang ada, tapi Anda harus tentukan satu pilihan dari dua pilihan ini. Pollingnya adalah, menurut Anda tentang perasaan ngenes ya, tentang perasaan ngenes, status mana yang lebih baik? Merasa ngenes dalam status lajang atau merasa ngenes dalam status menikah? Yang lebih baik menurut Anda yang A atau B? Kita akan lihat bagaimana presentasinya. Silakan Anda pilih sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Ambillah jawabannya, kita berikan tepuk tangan dulu. Akan digabungkan dengan jawaban Anda lewat mtgwpoll.com. Seperti apa? Sama-sama kita ketahui sebentar lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Menarik sekali pembahasan kita di kesempatan kali ini. Jonas dan juga Marnes, jomblo ngenes dan married tapi tetap ngenes. Nah, yang ingin saya tanyakan berikutnya kepada Pak Mario adalah jomblonya sendiri. Istilah jomblo yang dimaksud Pak Mario ini benar-benar apakah orang yang tidak punya pacar atau yang bagaimana, Pak? Super Mas Hilbram. Sahabat-sahabat yang baik hatinya, dua hal ya. Satu, menanamkan rasa hormat ke kata jomblo yang selama ini digunakan untuk mencemooh pemuda-pemudi yang tidak punya kekasih. Kita bangun rasa hormat pada jomblo. Atau Anda melarikan diri ke kata single. Itu versi internasional dari Jomblo. Ada lajang dalam asli bahasa Indonesia, tapi kalau mereka bilang jomblo, yuk kita bilang gagah jomblo. Lihat ini ya. Semua orang yang belum menikah adalah jomblo. Karena pacaran lebih mungkin putus daripada menjadi pernikahan. Ya. Terutama yang suka ngebully jomblo. Karena orang-orang yang ngebully jomblo, yang mencari uang dengan, ada tuh orang yang mencari uang dengan ngebully jomblo, belum tentu loh pernikahannya baik. Bukankah orang yang mencela itu lebih banyak celaka dan kerugiannya? Lalu yang bersabar dalam penghinaan lebih dimuliakan. Bukankah nanti kita semua menyaksikan para penghina itu hidupnya di bawah kualitas kehidupan kita? Yes, sudah terbukti dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan Anda. So, walau saja ya toh santai saja. Kalau bilang gini, enakan gua dong gitu, udah punya pacar, fine. Lebih baik saya sendiri tidak punya pacar dan bermartabat daripada you pacaran dengan orang bermasalah. Ya toh? Karena kalau dia berbahagia, dia mensyukuri cintanya tidak digunakan untuk menghina orang lain. Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario, super sekali. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat hasil polling. Anda sudah memilih di mtgwpoll.com, digabungkan dengan sahabat super yang hadir di studio, dan hasilnya adalah ini dia. Menurut Anda tentang perasaan ngenes, status mana yang lebih baik? Merasa ngenes dalam status lajang atau merasa ngenes dalam status menikah? Yang memilih B, merasa B lebih baik 14%. Yang merasa A lebih baik 86%. Dari 4.031 voters. Super sekali. Baik, saya mau minta Anda mempertanggungjawabkan yang sudah memilih ya. Yang lajang dulu, yang memilih A. Yang memilih A, ya Mas ya. Dan yang memilih B. Memilih B, Ibu. Ya, naik ke atas panggung Ibu. Ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk dua orang yang akan mempertanggungjawabkan dan juga menjawab pertanyaan dari Pak Mario. Baik, dua orang ini akan mempertanggungjawabkan pilihannya, kenapa A dan kenapa B. Kita akan lihat sama-sama. Silakan Pak Mario. Ibu Maisaro dan Pak Matius, terima kasih Anda bisa hadir di sini. Pak Matius, Anda memilih A. Iya. Ngenes dalam masa lajang. Kalau Ibu memilih lebih baik merasa ngenes dalam status menikah. Iya. Begitu? Iya, Pak. Wow, mengagumkan ya. Pak Matius, mengapa Anda pilih lebih baik ngenes dalam status lajang? Supaya nggak ada kesalahan Pak, kalau dalam menikah kalau ngenes itu lebih sakit kayaknya. Jadi menurut Anda lebih baik ngenes waktu lajang daripada nanti ngenes setelah Belakangan, menikah? iya. Lebih panjang mana masa lajang, masa jomblo dengan masa menikah? Menikah Pak. Lebih lama masa menikah ya. Jadi orang yang bangga punya kekasih, punya pacar waktu masih muda itu sebetulnya sebentar ya. Iya Pak. Masa berlakunya pendek.
Masa berlaku pernikahan itu panjang. Iya. Begitu Ibu? Iya, Pak. Ibu sudah menikah berapa lama? Saya sudah menikah 34 tahun, Pak. 34 tahun. Iya. Umur berapa? 18 Pak. 18. Gitu. Lebih lama Ibu menikah daripada usia Pak Matius. Iya. Lalu mengapa Ibu memilih Ngenes sebagai pribadi yang sudah menikah? Iya, saya memilih karena Pak, saya ngerasain sendiri. Maksudnya tuh saya kok udah 34 tahun kok menikah kayaknya sedih terus gitu. Maksudnya nasibnya gitu kok kayak gitu terus gitu Pak, ribut mulu, nggak pernah ada seneng. Gitu ya. Iya. Ibu harusnya memilih A. Oh iya. Iya toh? Ibu tetap pilih A, tapi Ibu ingin jalan keluar, begitu? Iya. Jalan keluar. Iya. Jalan keluar dari Rumah tangga. Istilahnya tuh, maksudnya saya kan nggak selesai Pak rumah tangganya, biar Rumah tangga nggak selesai-selesai. rumah tangganya nggak selesai-selesai. Siapa yang rumah tangganya selesai? masalahnya Pak, jalan keluarnya. Ya, masalahnya. Jangan begini-gini terus, udah puluhan tahun masih begini terus gitu maksudnya. Itu mulai dari belum punya anak? Dari anak 5. Oh, jadi Sekarang kan- mulai bertengkar itu Iya. anak 5. Iya. Sekarang berapa anak itu? Sekarang anak saya 8. 8. Iya. 7 cowok, cewek 1. 7 cowok, cewek 1. Jadi yang 3 itu dilahirkan dalam pertengkaran. Iya. Iya. Kok bisa ya? Iya makanya. Makanya saya sendiri juga bingung Pak. Oh, begitu ya? Iya. Jadi sambil bertengkar begitu hamil gitu ya. Saya juga bingung Pak. Kira-kira kenapa Ibu bertengkar sama suami? Ya kasih bapak ini mungkin cemburu apa gimana, suruh di rumah, tapi kan di rumah nggak ada ngasilin istilahnya gitu. Lalu Bapak Jarang di rumah. Oh, jarang di rumah. Iya maksudnya kerja gitu Jarang di Pak. rumah siapa? Saya, bapaknya mah di rumah, kan nggak kerja gitu. Jadi Bapak di rumah, Ibu jarang pulang. Ya, pulang sih pulang, tapi saya ini istilahnya tuh cari uang gitu. Ibu cari uang, Iya. lalu Bapak cemburu. Ya mungkin kayak gitu, jadi dia kesel apa gimana gitu, jadinya saya ribut terus. Betul. Ibu mau mempertahankan diri dengan kebiasaan tetap di luar rumah, Bapak ingin Ibu di rumah. Iya. Itu di mana ketemunya kok bisa sampai punya 3 anak? Ya kan saya selalu pulang Oh, Pak. waktu pulang itu. Pulang malam. Oh, ya. Dia kan pulang Pak waktu malam. Habis kalau nggak pulang tuh disangkain kemana gitu. 8 ini sudah besar-besar atau masih kecil-kecil? Udah besar-besar, udah punya mantu 1. Oh ya. Makanya saya jadi malu gitu Pak, kalau udah punya mantu masih ribut juga gitu. Ibu masih keluar nggak? Enggak, ya sebetulnya saya nggak suka Pak. Makanya saya pengen bercurhat sama Bapak, saya udah lelah karena saya udah tua, pengen di rumah Kok gitu. lu nggak kelihatan? Oh, Ibu. Cari jalan keluarnya Pak. Enggak, nggak kelihatan. Apa cariin saya jodoh nggak apa-apa ya? Yang bisa. Pengen ganti Pak. Punya anak 8, sudah punya mantu, masih minta dicarikan jodoh. Ya bisa. Kalau Ibu mencari jodoh itu yang seperti apa? Ya yang bisa istilah ngasih saya uang biar saya tetap di rumah gitu. Saya sekarang kan pengennya nih pengen di rumah gitu, lelah capek gitu. Kalau kenapa Bapak tidak bekerja? Ya kalau sekarang dia bekerja di RT Satpam, tapi begitu aja tetap masing-masing. Masalahnya kan di waktu dia cemburu gitu saya dipulangi ke orang tua. Gimana? Pantas nggak dia cemburu? Ya pantas juga, soalnya saya kan nggak di rumah, jadi mungkin di pikirannya nggak gitu. Oke, kalau begitu kalau suami Ibu bekerja menghasilkan uang, Ibu akan tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Good. Tapi suami sekarang pekerjaannya sebagai satpam di RT. Ya RT. Jawab pertanyaan saya. Dulu Ibu memilih Pak Yohanes ini bagaimana? Ya saya memilih keadaan di kerja dulu. Namanya betul Yohanes? Bukan. Bukan. Bukan Pak. Memilihnya dulu bagaimana?
ya memilih dia lagi keadaan enak, istilah lagi kerja gitu kan. Jadi saya fokusnya tuh pikiran ke anak karena di kerjanya enak kemarin. Jadi saya istilahnya harus dapat cewek anak perempuan gitu kan. Jadi saya kejar terus Pak. Akhirnya sampai lagi. Ya saya ngarepin perempuan dari kedua, ketiga, keempat, nah Yang kelima mengharapkan anak perempuan siapa? saya. Oh, ibu. Iya. Jadi bilang lagi Pak, gitu kan? Lagi Pak, gitu. Masalah ibu itu pelik sekali. Iya Pak, makanya tolongin saya udah nggak kuat. Saya udah kesini Pak, udah 2 kali pengen minta tolong gimana jalan keluarnya gitu. Nih, anak ini masih fresh from the oven. Pak Matius, coba, apa nasihat Anda bagi ibu? Udah nggak ada. Maksudnya? Udah nggak ada solusinya. Parah itu. Kasihan banget. Sudah nggak bisa dinasihati lagi. Bisa sih Pak, cuman dari cowoknya aja, dari suaminya. Suaminya harus yang berubah. Suaminya berubah, gitu. Jadi ibu, apakah Pak Yohanes akan berubah? Bukan Pak Yohanes, Pak. Ya kayaknya sih. Dia terima. Kalau dia nggak sadar dari diri sendiri, kayaknya enggak. Cuman kumat-kumatan Pak, kayaknya kalau lagi, misalkan dia lagi ini sadarnya sebentar, tapi Kumatnya lama. Makanya saya gimana? Saya dulu punya paman dan tante. Waktu saya masih kuliah di Amerika dulu, yang tiap hari bertengkar dan bertengkarnya kasar sekali. Jadi Uncle Joe sama Aunt Mary bertengkar. Suatu ketika Aunt Mary meninggal. Iya, saya juga tinggal nunggu umur aja emang. Kayaknya lama. Bukan itu maksudnya, Mbak. Bukan. Itu sudah putus asa Pak kayaknya Pak. Sabar dulu, kasih kesempatan saya cerita dulu ya. Oke, nanti saya pulangkan ibu ke orang tua. Jadi Aunt Mary meninggal, dikremasi, abunya ditanam di bawah pohon. Nah, Uncle Joe punya anjing 2 namanya Putsu sama Nutsu. Tahu nggak ibu? Kan dia tiap hari selama puluhan tahun bertengkar, keras, kasar sekali. Sampai saya sedih juga mendengarnya. Waktu setelah meninggal, tiap sore itu Uncle Joe bilang ke Putsu, Nutsu, come see Mary. Yuk ketemu Mary. Tahu nggak Uncle Joe itu berdiri di atas abunya itu, di pohon itu dia. Anjingnya 2. Di situ saya mengerti. Sebagian orang caranya mencintai memang tidak sama dengan kita. Cara ibu Maisara dengan Pak Yohanes mungkin begitu. Mungkin ibu disuruh pergi, dikatain muka tembok, dihamili. Iya Pak. Iya dong. Sampai 8 kali ibu. Sih berarti memang cara ibu dan beliau mencintai itu begitu. Begitu ibu tidak ada, beliau tidak bertengkar, ibu yang kesepian. Mana Yohanes? Ibu kesepian. Itu ada anak kecil pegang boneka, kepala saja, tangannya kiri, kanan putus, kaki kirinya putus. Dipegang begitu, melihat ke loteng, di loteng ada suami istri muda bertengkar keras. Yang di atas bertengkar, marah, dilihat sama anak kecil perempuan itu. Anak kecil itu ramah sekali, dia melihat, dia bilang, "You're very lucky, I am alone." Saya sendiri, tidak ada papa, tidak ada mama, tidak ada saudara, tidak ada yang saya ajak bertengkar. Kalian, you two have each other. Kalian punya dua satu sama lain untuk bertengkar. Be happy. Nah ibu itu berdua, meskipun bertengkar, ini masih sendirian. Salah menikah itu ada 2. Salah menikahi orang yang salah. Yang kedua, menikahi orang yang baik dengan cara yang salah. Seperti misalnya pulang jam 4 pagi. Mau ibu cari uang atau apapun, pulang jam 4 pagi itu bukan kodratnya wanita.
Iya. Ya. Insaf. Daripada anak saya kagak makan Pak istilahnya. Makan. Janganlah kekhawatiranmu mengenai kekurangan rezeki menghalalkan yang tidak dihalalkan Tuhan. Tuh? Jadi ibu harus ikhlas. Tuhanku, aku harus tinggal di rumah menemani suamiku. Ibu pernah doakan nggak suami supaya rezekinya baik? Ya, doakan nanti. Doakan supaya ibu rukun, supaya di rumah ibu nemu ide untuk buka toko kecil, kios kecil di rumah, sehingga uang datang sendiri. Tidak ada keluarga yang banyak bertengkar itu rezekinya baik, ibu. Ibu, kami doakan ibu dan bapak lebih rukun. Ibu berdoa supaya rukun beliau. Nah, Anda sudah lihat sendiri bukti hidup. So, apa nasihat Anda bagi diri Anda sendiri? Jangan sampai salah langkah aja Pak. Contohnya udah ada soalnya. Jangan sampai salah pilih gitu kok, salah langkah, salah pilih. Ini sebetulnya suami salah milih ibu atau ibu salah milih suami? Ya nggak tahu Pak, apa bukan jodoh bagaimana, tapi anak udah banyak. Good, kita beri tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat masing-masing ibu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Ya baik, kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Metro TV. Tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Ya, menarik sekali. Itu dia pertanggungjawaban yang berubah menjadi curhat. Luar biasa sekali untuk Ibu Maisaro. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga mungkin ada di antara Anda yang bisa mengambil hikmah dari ceritanya Ibu Maisaro. Tapi bicara mengenai curhat, sekarang saya justru tertarik untuk mendapatkan curhat langsung dari Anda yang memang ingin membahas atau bercerita kepada Pak Mario soal kesendirian Anda yang tidak menyenangkan, ya. Ada. Silakan Bapak, Ibu. Membahas mengenai jomblo ataupun merit ngenes ya, jomblo ngenes ataupun merit ngenes, ternyata banyak sekali yang ingin curhat. 3 orang sudah dipilih untuk bisa langsung cerita kepada Pak Mario. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Pak Mario, berbicara mengenai jomblo Pak Mario. Banyak orang yang sebenarnya merasa tidak apa-apa, tapi karena sering dibilang jomblo, dikatain jomblo, lalu mulai terintimidasi dan akhirnya bingung sendiri. Pak Mario melihat seperti apa? Terima kasih Mas Hilbram. Yuk, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita lihat meme sini. Jomblo itu alamiah. Lihat ya, dia naik motor itu dia bawa Barbie. Boneka Barbie. Iya, diselotip di joknya. Dan dia woles saja, santai, dia jalan-jalan sama Barbie. Lihat ya, jomblo itu alamiah, wajar, and beautiful. Kecuali Anda merasa terintimidasi oleh cemooh orang yang merasa keren karena memiliki kekasih. Merasa keren memiliki kekasih pada saat dia harusnya sekolah, it's very wrong. Being single and well educated itu lebih baik. Menunda, menjadikan pribadi Anda terdidik dengan baik, masuk ke pekerjaan yang baik, itu mengundang cinta yang lebih berkelas. Karena jodoh itu wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan sebaliknya. Ini laki-laki sombong, belum jadi apa-apa, sudah bangga punya pacar, berarti pacarnya kelas dia sekarang, no? Kelas yang lebih rendah. Sedangkan Anda membangun kualitas pribadi yang lebih tinggi. Itu sebabnya anak muda ini menunjukkan bahwa I am okay by being single. Selama yang aku kerjakan menjadikanku nanti happily married. Itu. Baik, terima kasih Pak Mario. Dan sekarang langsung saja kita dengarkan seperti apa curhat dari 3 orang yang sudah berada di atas panggung sekarang. Pak Fajri. Perkenalkan, nama saya Fajri. Saya memiliki seorang wanita idaman. Oke. Seorang wanita idaman yang menurut saya dialah orang yang sangat perfect waktu itu. Perfect. Ya, perfect. Perfeksionis, Pak. Jadi saya mengikuti kata-kata Bapak. Saya mengikuti semua yang apa kata Bapak, yaitu silakan kamu berkhayal, kamu seolah-olah memilikinya. Ya, saya pakai itu. Super sekali. Jadi saya sudah mulai kelihatan ini salah saya ya. ya enggak Pak. Jadi saya gunakan trik Bapak, dan suatu waktu saya beranikan diri untuk maju, untuk mengutarakan isi hati saya Pak ke seorang wanita idaman itu. Akan tetapi
entah kenapa dia menghindar terus, Pak. Oh iya, Iya, kira-kira menghindar. kenapa? Entah, Pak, entah kenapa. Sederhana, Pak, karena dia tidak mau. Nggak mau, betul Mas Fajri. Terus? Bukannya nggak mau, tapi gimana ya? Kan waktu itu Bapak juga pernah berkata, dengarkan kata hatimu dan lihat apa yang terjadi. Betul, betul. Itu Iya. kan kata hatimu. Kata hatinya dia gimana? Ya gimana, Pak? Ah, itu dia. So, ini loh Pak, salah satu kebijakan dalam kehidupan is to know when to walk away. Tahu kapan untuk pergi. Tidak semua pertemuan harus Anda kerasani. Tidak semua persahabatan baik, tidak semua pertemanan baik. Just know when to walk away. Anda katakan, ini kok lebih banyak mudaratnya daripada baiknya? Ini kok lebih banyak bertengkarnya daripada happy-nya? Then this is my time to walk away. Nah, Anda mengerti nggak bahwa dia tidak mau? Ya kayaknya sih nggak mau, tapi kan itu yang di hati saya, dialah wanita yang terbaik untukmu dalam hati saya. Dalam hati Anda. Ya, nah selesai implementasikannya, saya deketin dengan segala macam cara, tapi ya itu dia menjauh dan menjauh, Pak. Itu karena dia mau atau tidak mau? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu atau Anda tidak mau mengakui? Kayaknya itu yang mau bilang Tidak mau mengakui. Iya, Lalu ada nggak di sana wanita yang lebih baik bagi Anda? Wanita itu baik, Pak. Wanita itu baik bagi laki-laki yang sesuai baginya. Bagi Anda tidak. Tapi ada nggak wanita lain yang lebih baik bagi Anda selain dia? Kayaknya di hati masih dia, Pak. Betul, betul sekali. Kesetiaan dan ketululan. Kesetiaan dan ketululan itu tipis sekali bedanya. Oke? Seperti wanita yang setia kepada laki-laki yang suka memukulnya. Lalu dia bilang dia cinta. Itu love or stupidity? Stupidity. Bahasa Inggrisnya stupidity, bahasa Indonesianya tidak ada. Itu sebabnya saya temukan ketululan. Sampai kapan Anda akan memaksa diri mengejar orang yang tidak mau dengan Anda dengan konsep bahwa dia yang sempurna? Sampai kapan? Ya, sampai kapan nih, Pak? Tuh, yang mau menikah Anda kok. Kira-kira sampai kapan? Ya kalau dia tidak mau, ya cari yang baru. Katanya sempurna. Kan untuk saat ini, Pak. Mulai insaf. Kan untuk saat ini yang sempurna. Sebetulnya nanti waktu Anda lebih matang, lebih dewasa, Anda mungkin melihat bahwa ini namanya infatuation, bukan love. Ini hanya ketertarikan tidak masuk akal, bukan love. Iya. Iya, Pak. Good, Ibu dulu, Ibu Vera. Apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Saya Vera. Di sini saya akan bercerita tentang bukan masalah mungkin, sedikit ngenes aja, Pak. Iya. Saya punya suami. Suami saya seorang auditor Oke. di salah satu perusahaan finansial. Di sini suami saya sering tugas keluar kota. Dalam jeda waktu, dalam 1 bulan saya mungkin ketemu hanya 1 minggu. 3 minggunya itu bisa di luar. Itu ada kondisi lain jika suami saya sebagai seorang PJS, pejabat sementara. Jadi di situ cabangnya bermasalah, kemudian suami saya menggantikan. Biasanya di kantor itu diberikan waktu 1 bulan untuk menjadi seorang PJS. Tapi itu tidak pasti. Selama pengganti pejabat sementaranya belum ada, suami saya tetap di sana. Ngenesnya, biasanya saya BBM atau SMS itu susah sekali dibales, lama. Bisa jadi mungkin tengah malam atau jam-jam 10-an saya baru terima reply-nya. Ketika saya tanya, itu katanya meeting. Mungkin benar ada masalah di cabangnya sehingga membutuhkan meeting setiap hari. Tapi logikanya,
tidak ada perusahaan yang selama itu meeting. Setiap hari meeting. Saya sempat tanya juga, emang itu perusahaan tidak ada toleransi untuk keluarga? Gitu kan ya Pak ya. Jadi di sisi lain, suami saya mencari uang itu untuk saya. Perusahaan itu sebenarnya menguntungkan kami, memberi nafkah untuk kami. Tapi di sisi lain saya membenci juga untuk perusahaan itu karena mempekerjakan suami saya itu kayaknya tidak ada batas waktu yang pasti. Oh, super sekali. Iya, terima kasih Pak Mario. Kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi sering tidak ada kabar dari suami. Padahal pelajaran di Golden Ways, di Facebook kita, di Twitter kita, bahwa apabila dia mencintaimu, sesibuk apapun dia akan memberimu kabar. Ya, terus jawabannya, mungkin sibuk Pak Mario, betul, sibuk dengan yang di sana. Sibuk yang di sana maksudnya apa? Pekerjaannya, jangan suudon dulu. Dengan pekerjaannya atau dengan cari pulsa karena dia habis pulsanya. Nah, ibu sudah tahu bahwa ibu cinta itu, kalau api mati karena disiram air. Cinta itu mati bukan karena kebencian loh ya. Cinta itu mati karena pengabaian. Apakah ibu diabaikan? Sepertinya iya Pak. Sepertinya iya. Iya. Very good. Lalu apakah ibu meminta untuk diperhatikan? Sering sekali. Kata-katanya adalah wanita yang berkelas akan menuntut diperhatikan tapi tidak menjadikan dirinya pengemis perhatian. Wanita yang mengizinkan sekali saja diinjak akan diinjak terus. Jadi apa rencana ibu supaya ibu lebih dihormati? Kalau sekarang itu saya balik Pak. Jadi saya yang sering tidak menghubungi. Jadi seolah-olah saya berpura-pura biar dia yang mencari. Jadi ketika saya tidak ada kabar kan akhirnya saya dicari Pak. Saya ditanya kemana. Dan ditanya. Oh, super sekali. Pembalasan ya. Iya. Sekarang itu perusahaannya yang mempekerjakan suami tanpa kasih sayang, atau suami yang menggunakan perusahaan sebagai cara untuk tidak menampilkan kasih sayang. Karena sebetulnya perusahaannya bisa ditinggalnya, bahkan kalau mengorbankan keluarga. Yang mana menurut ibu? Untuk saat ini perusahaan itu sangat istilahnya dalam salary itu benar-benar lumayan Pak. Jadi kalau untuk ditinggalkan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, harus dipikir berulang kali. Oh, jadi ibu takut rezeki Tuhan tidak akan ibu dapatkan kalau ibu mendahulukan kebahagiaan keluarga. Atau dia sebetulnya suami yang khawatir? Atau ibu? Suami sih Pak. Kalau saya udah berusaha untuk mencoba suami itu untuk mencari pekerjaan yang lain. Nasihat Anda? Nasihat saya, ambil kesempatan ketemu, terus sharing apa yang beberapa akhir masalah, misal ada masalah perasaan dia kenapa-kenapa, coba dibilangin ke suami. Mungkin suami saking sibuknya, sibuk sama siapa nggak tahu, bisa nyadar dengan ibu kan cuma balas BBM, coba samperin gitu, coba datengin. Barangkali dia seneng kalau didatengin, bawa bunga. Good. Yes. Oke. Kita break dulu sebentar ya. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena menarik sekali. Ini pembahasan belum selesai dan saya percaya Anda masih penasaran apa curhat dari Mas Sodik ya. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Baik, masih membahas terus mengenai permasalahan Ibu Vera dan juga Pak Sodik belum sempat kita bahas. Ibu Vera memiliki suami tapi mulai merasa menjauh karena berpisah. Jadi ada seperti LDR di sana. Nah, bicara mengenai LDR, long distance relationship, saya ingin bertanya kepada Pak Mario, bagaimana Pak Mario melihat orang-orang yang memiliki pasangan tapi tetap harus berjauhan. Terima kasih Mas Ibram. Yuk kita lihat meme-nya ini. Mengapa aku berbeda? Aku lama sendiri dan setelah punya kekasih, LDR. Seperti tidak ada bedanya ya. So, long distance relationship
kenapa ada yang tanya gini, oh Mario kenapa pedih sekali LDR? Karena singkatan Jawanya itu loh, LDR itu loro durung rampung. Sakit yang belum selesai. So ada orang-orang yang sebetulnya statusnya married yang seperti LDR, yang seperti single, yang seperti jomblo, seperti ibu sendiri. Nah, ibu, apakah ibu juga bekerja? Iya, saya bekerja Pak. Ibu punya jam kerja yang panjang? Jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 8 jam 5 sore. Apakah ibu berusaha makan siang bersama? Saya boleh cerita sedikit? Ya. Saya itu dari dulu emang berpisah sama suami Pak. Jadi saya di Jakarta Barat, tapi suami saya di Cibubur. Oh, dari dulu. Dari awal merit. Oh. Karena pekerjaannya dia itu di Cibubur, saya di Jakarta Barat. Kondisi pada saat itu sampai saat ini saya belum bisa untuk mundur dari perusahaan saya. Ibaratnya saya harus mengalah, mungkin itu yang harus saya lakukan, tapi sampai saat ini saya belum bisa. Sudah berapa lama Ibu 1 tahun 7 bulan. menikahnya? Iya. Oke. Nih loh ibu, itu cintanya ibu, not crazy in love. Love is crazy. If it's not crazy, it's not love. Saya tidak bisa membayangkan menikah lalu tidak ketemu dia setiap hari. Tahu nggak doanya orang LDR? Aku cemburu dengan tetanggamu yang selalu melihatmu setiap hari. Loh? Saya tidak bisa membayangkan saya terpisah dari Ibu Lina. Karena I am crazy for her, apalagi dia crazy for me. Kalau Anda menikah tidak hidup untuk bersama dengan dia, why were you married? Money berapa? 1 juta, 2 juta, 3 juta, 13 juta? Tidak lebih mahal daripada nilai kebahagiaan bersama. So memang mungkin ibu dan dia menikah dengan standar cinta yang berbeda. You're not crazily in love. Kita pacaran tuh udah lama Pak. Itu dia. 5 tahun. 5 tahun pacaran. Menikah sudah berapa lama? 1 tahun 7 bulan. Good. Sehingga Selama pernikahan itu awalnya saya ngekos di Jakarta Barat, tapi Sabtu Minggu saya pulang ke Cibubur. Kemudian Senin saya kembali lagi di Jakarta Barat lagi. Tapi beberapa bulan belakangan ini, sejak Februari 2014, itu saya sudah satu rumah. Tetapi kondisinya suami saya tetap seorang auditor. Jadi saya tetap jarang bertemu dengan satu suami. rumah tapi beda jadwal. Ya, Betul. Ya, ini 1,5 tahun ibu menikah ya. Padahal cinta itu gilanya hanya 6 bulan. Waktu Anda cinta, gila-gilanya cinta yang senggolan jentiknya terus langsung gak gerak gitu. Itu hanya 6 bulan. Setelah itu semuanya membiasa. Ibu-ibu yang sudah menikah lewat dari 6 bulan, apakah Anda masih berdebar jantungnya melihat suami bertelanjang dada? Apalagi bulu dada cuma 3. Tuh, ibu, kegilaan itu namanya di ecstasy of love. Itu hanya 6 bulan. Selebihnya kewajiban, keharusan, takut malu, dikomentari orang karena sudah terlalu lama sama dia, atau laki-laki yang lain tidak mau karena kita kelihatan ubiang-ubiang sama dia kemana-mana. Tuh wanita, kalau Anda tidak serius dengan laki-laki, jangan lama-lama bergaul dengan dia. Laki-laki itu gengsian. Sejelek-jeleknya laki-laki tidak mau mendapatkan wanita yang dilihatnya bergaul dengan laki-laki lain. Dia mungkin nakal bergaul dengan semua wanita, tapi kalau menikah, senakal-nakalnya laki-laki mencari wanita baik untuk ibu anak-anaknya. Berarti konsep pernikahan ibu yang harus diperbaiki, konsep cinta, kasih sayang ibu. Sudah punya anak? Belum. Belum. Kira-kira kalau punya anak, apakah itu karena kasih sayang atau karena memang diputuskan menikah harus sudah punya anak?
Kasih sayang, Pak. Kasih sayang. Jadi ibu dan suami ini saling menyayangi. Sebenarnya iya, kita saling menyayangi, cuma karena masalah mungkin pekerjaan kali ya. Karena mungkin kalau ada pilihan lain tidak menjadi seorang auditor yang saya tidak ditinggal-tinggal, mungkin itu yang udah dipilih, Pak. Ibu, mohon maaf kalau saya bicara blunt, langsung, tembak langsung, headshot, point blank. Oke? Ibu katakan sebenarnya, berarti tidak benar. Sebenarnya sayang. Sayang nggak? Tidak. Sebenarnya sayang, cuman. Sayang nggak? Tidak. Itu pekerjaan seandainya tidak jadi auditor. If you love him, and if he loves you, dia tinggalkan pekerjaan apapun. For your information, saya dulu vice president sebuah bank. Saya tinggalkan karena saya mau menikah dengan Ibu Lina dan mau membangun pelayanan ini. Saya kembalikan itu mobil, rumah, semua transfer fee kembalikan. Saya kos lagi sama Ibu Lina di garasi 2,5 meter kali 10 meter tanpa pintu. Saya bangun sendiri pintunya. Saya bilang sama Ibu Lina, love, mau nggak tinggal di tempat seperti ini, sejelek ini? Dia lihat itu memang susah, tidak mudah, tapi dia bisa lihat potensi. Ya? Cinta menumbuhkanmu, bukan cinta menderitakanmu. So if it is not happy, it's not love. Kalau Anda mempertahankan uang, mempertahankan jabatan, that's not love. Itu hanya kebiasaan, kewajiban, udah terlanjur, udah kadung. Berapa banyak orang bilang, tapi aku terlanjur sayang. Terlanjur sayang, sayang nggak? Tidak. Terlanjur sayang selalu meneruskan sesuatu yang tidak baik. Mohon maaf kalau saya tembak langsung. Namanya point blank. Tasodik. Saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sodik Walangitang dari Universitas Satyagama. Saya mau bertanya sih, sebenarnya nggak bertanya, pengen ngasih tahu buat cewek-cewek seluruh Indonesia. Saya mau ngasih tahu, nggak semuanya cowok melambai itu, maaf, bencong atau yang tanda kutip lainnya. Nanti dulu. Yang melambai siapa? Saya. Katanya. Beritahu saya melambai itu seperti apa? Melambai itu seperti apa? Susah Pak, itu soalnya nggak semua orang bisa melambai sih. Ya memang. Ya mungkin agak lemah lembut gitu Pak. Oh, lemah lembut. Iya. Lemah lembut Pak. Apakah saya cukup lemah lembut? Cukup. Apakah saya melambai? Tidak. Tidak. Kenapa? Ya karena tidak melambai. Karena Jalannya, saya Apanya? Jalannya? jalannya, tingkah lakunya masih wajar sih. wajar. Iya. Jadi melambai itu tidak wajar. Iya, menurut orang-orang kebanyakan, teman-teman kebanyakan, karena saya udah 2 kali mau suka sama perempuan di kampus saya. Mau suka atau suka? Suka. Karena saya itu tipikal jarang yang bisa suka sama perempuan dengan semudahnya gitu. Jadi Anda tipe yang sulit jatuh cinta. Iya, Sama perempuan? sama perempuan. Kenapa Anda tidak mudah jatuh cinta, Pak? Karena kriteria saya ke perempuan itu mungkin agak tinggi. Karena prinsip saya nyari perempuan itu cuma sekali aja. Waduh, bukan main. Nah, terus ada masalah apa? Masalahnya itu cewek-cewek di Indonesia nih, maaf nih, kebanyakan itu menganggap cowok melambai itu yang tanda kutip. Jadi kalau saya udah berusaha mendekatin dia itu masih dari dianya 0, gak ada respect ke saya. Biarpun saya curhat-curhatan terus tiap malam, tapi dianggap temen curhat doang, gak ngerasa kalau saya tuh ada feel ke dia gitu. Makanya saya pengen bilang ke cewek-cewek seluruh Indonesia, jangan ngeliat dari kulitnya, tapi ngeliat dari isinya. Karena Betul, ini di luar seperti durian, dalamnya kuaci.
Terus karena Karena kita makan kacang kan makan isinya bukan kulitnya. bukan Jadi kulit kacang kan jelek, coklat. Yang penting isinya gurih. Gurih isinya ya. Nah, apakah salah wanita menilai dari penampilan? Ya mungkin karena dia menilai saya dari fisik itu karena buat ini dia pamer ke teman-teman, mungkin dia malu jalan dengan saya, misal nerima tembakan saya karena saya masih di mata teman-teman tuh masih yang tanda kutip gitu, padahal saya normal. Apa sih? Di antara tanda kutip itu apa sih? Saya nggak tahu, mungkin dikira saya nggak suka cewek gitu Pak, Padahal suka cewek. Itu pernah nembak beneran? Pernah menyatakan? 2 kali saya tembak tuh. terus dia bilang apa? Kita lebih baik bersahabat aja gitu. Ditaruh di friend zone. Ditaruh di friend zone ya. Di mana? Friendzone. Ditaruh di friend zone. Friendzone itu apa? Ini Ibu Lina dan saya ini lovers zone. Oh iya. Ya, ini friend zone. Jadi Anda tembak tapi dia bilang kita bersahabat aja ya. Iya. Artinya apa itu? Friendzone. Friend zone. Iya. Ditolak. Iya. Iya. Oke. Jadi, Pak, lihat ya penampilan ya, di penampilan itu ada yang non verbal, yang bukan kata, ada yang verbal. Contoh ya, lapar. Saya katakan dengan senyum gini, lapar. Dengan lapar. Lapar mana? Yang kedua. Nah, itu namanya non-verbal component. Komponen non-verbal dalam komunikasi. Coba, saya panggil ya. Mas, sini mas. Sini. Ngerti nggak? Kalau Anda mengerti saya heran. Wong ini disuruh pergi tapi dipanggil sini. Pergi deh mas. Pergi sana. Lihat. Nah, banyak orang hidupnya itu rusak karena kata-katanya dengan yang dilakukannya beda. You're a man. Man. You're a man. Amen. You're a man. Good. Laki-laki itu bicara seperti man in black. Betul? Iya dong. Jadi kalau lihat orang, talking to me? Talking to me? What do you want? Jadi Pak, orang itu menilai dari penampilan. Lihat ya persentasenya. Kira-kira berapa persen non-verbal komponen non-verbal ini dibandingkan kata? Tebak. 60? 70? Teman sendiri berapa? 80? 90. 93%. 7% itu kata. Pastikan suami-suami yang tidak sayang kepada istrinya kalau ditanya, Mas aku ini disayang nggak sih? Kan wanita itu setelah menikah tiap hari tanya itu. Aku ini disayang nggak sih? Terus suaminya jawabnya gini, sayang. Sayang nggak? Ya mungkin saja, tapi dia lebih gatal daripada sayang.